Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuk lah biar nggak kepo kalian. Kalian tengok dulu kegiatanku hari ini di warung ngapain aja. Hai mama-mama online lagi ngapain? Kalian lagi santai jalan-jalan nongkrong main HP daripada siapaan? Enak lah kalian. Aku Kang Warung. Kalau udah pagi kayak gini kecret. Jumpa lagi di sini bareng aku Kang Warung yang nggak rajin-rajin kali dan yang nggak males-males kali. Walaupun keseringan mager. Belanjanya pas malam-malam. Nyusuninya tuh pas di pagi-pagi hari kayak gini. Siapa lagi kalau bukan aku? Baiknya pas kepepet, lupa pas punya duit. Pernah nggak kalian jumpai orang yang macam kayak gini sifatnya? Kalau aku rasa banyak juga, mungkin pun rata-rata kebanyakan kayak gitu. Kalau pas berduit belanjanya di luar sana. Tapi kalau udah kepepet, dompetnya kempang-kempis, barulah inget tawa ya kan, mampirlah dia ke warung. Kak, mintalah dulu berasmu sekilo, minyakmu seperempat, sama gulamu seperempat ya kak. Tambahkan kasih telurnya 5, mie instannya 4, sama sardennya yang kecil 1. Oh iya kak, sabun coleknya 1, sabun mandinya 1, sama odol giginya 1 ya kak. Udah berapa kak? Masukkanlah tadi barang belanjaannya satu-satu ke plastik sambil ku total ya kan. Ini kak total belanjaannya sekian. Terus mau tau kalian dia jawab apa? Ini kak ada duit 20.000, sisanya nanti kurangnya aku bayar pas gajian ya kak. Udahlah senang dalam hati awak nih ya kan, belanjanya lumayan. Tibanya di total dimasukkan plastik, ujung-ujungnya apa? Ngebon pula. Pengen marah nggak bisa, mau diceploskan takut dia sakit hati, mau nggak dibilang awak yang ngenes. Nah cobalah kalian bayangkan dulu kalau ada di posisi kayak gini, apalah kalian buat? Kalau lah udah habis gajian, banyak duit, belanja wah kali, pandangan lurus ke depan, jangankan mampir ke warung awak, melirik pun tidak. Pandangannya lurus ke depan, badannya tegap, petentang-petenteng bawa belanjaannya dengan bangganya lewat di depan warung awak. Sekalinya pas nggak punya duit, kalau jumpa senyum-senyum, masuk ke warung pun tunduk, berlagak mukanya agak-agak sedih ya kan. Nah dikeluarkanlah semua itu jurus-jurus ilmu-ilmu semua ya kan. Sebenarnya tipe-tipe kayak gini tuh aku udah paham dari bahasa tubuhnya, seringnya aku jumpai. Bukannya sombong atau laga ataupun apalah namanya itu ya kan. Ya masa iya ke warung seminggu sekali pas sudah kepepet. Lah 6 harinya berkelana ke warung sana warung sini, belanjanya kontan, sekalinya seminggu sekali tempat awak ngebon pula. Memang kalau kelihatan dihitung-hitung uangnya tuh nggak sampai 100.000, bahkan nggak sampai 50.000. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tahu nggak kalian modal segitu tuh bisa buat modali barang-barang yang lain yang seharusnya modalnya tadi bisa diputarkan, untungnya juga awak udah dapet kan. Kalau lah modal tadi dibonkan, ujung-ujungnya apa? Modal terpendam, untungnya nggak dapet, kepala pun mumet mikirkan muteran modal lagi ya kan. Kalau belanja seharusnya dapatnya banyak, gara-gara ada 5-6 orang kayak gitu. Apa nggak ngenes? Janganlah pelit-pelit kali kalau jualan, janganlah perhitungan kali. Saudaranya kita, tetangganya kita, keluarganya kita, diakui keluarga, diakui kerabat, pas ada maunya aja, pas banyak duitnya, apa? Lupa kan? Sama-sama pahamnya kita, kalau pas susah, kalau lagi kesulitan, siapa yang nolong duluan? Tetangga, mau keluarga, mau kerabat, itu pun yang paling terdekat dari rumah kita. Nggak mungkin lah keluarga kerabat yang jauh-jauh dari ujung kulon sana tiba-tiba nyamperin ke rumah, kan nggak mungkin juga. Lucu jalan pikiran orang sekarang ya kan. Pas senangnya dilupakan, pas susahnya aja baru inget sama awak. Terus kutanya lah kepastiannya, ini kira-kira bayarnya kapan? Dijawabnya lah ya kan, tanggal sekian, entah hari sekian. Tibanya jatuh tempo, bau-baunya, rasa-rasanya kok nggak nyampe juga, kok nggak jumpa juga, kok nggak dateng juga. Kayak mana lah menurut kalian? Kalau lah memang kayak gitu ceritanya, pas susah ngebon, nggak apa-apa lah sekali-sekali kalau berduit itu kontannya di warung juga. Nggak ruginya kalau belanja pas di warung-warung terdekat di rumah. Ya hitung-hitung kita sedekah sama tetangga lah, istilahnya kayak gitu, pahit-pahitnya, kasar-kasarnya. Jadi kalau pas susah-susahnya nggak punya duit, udah kepepet kalipun, kalau seandainya ngebon di warung, kan nggak mungkin juga yang punya warung tuh tega bilang enggak dan nggak dikasih ngebon. Dipikirlah Kang Warung, udah langganan juga ya kan, sekali-sekali ngebon nggak apa-apa juga lah ya. Mungkin kan sekarang dia lagi kesulitan, aku bisa bantu juga sesekali, nggak apa-apa lah, nggak rugi lah, mumpung dia masih jadi langganan di warung ini. Kan kalau kayak gitu enak, sama-sama paham situasi ya kan. Ini yang nggak enaknya, pas punya lupa, dipandang pun tidak awak, pas nggak punya terpampang nyata lah wajah awak tadi. Alternatif terakhir nih kayaknya pun nggak bakalan ditolak. Itulah kadang-kadang manusia ini, pas nggak enaknya kecipratan awak, pas enaknya lupa dia sama awak ya kan? Yang ianya itu kalau udah dikasih ngebon, janji dia tanggal sekian, nggak datang-datang, nggak muncul-muncul, itu apa nggak tambah gondok awak dibuatnya? Masih mending kalau datang ke warung permisi ya kan, ngomong dia belum bisa bayar gitu kan enak. Ini nggak main hilang-hilang aja dia tanpa jejak. Nanti kalau jumpa di jalan ditegur, dibilang
bilangnya lantam kali ya Wak ya kan. Memang nggak tambah kecret. Ya udahlah, udah capek aku merepet, aku mau lanjut beres-beres dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys.